Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam Khasanah Islam. Saya Hilbram Dunar dan mudah-mudahan kali ini kita bisa sama-sama untuk mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu dari guru-guru kita tentang bagaimana sebenarnya kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Apalagi dihubungkan dengan Tahun Baru Islam. Makanya tema kita kali ini adalah muhasabah, introspeksi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio ada Profesor Nasruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Baik. Dalam kondisi yang baru, dengan semangat baru di tahun baru Islam ini, Prof. Tentunya kita ingin disegarkan lagi. Sebenarnya hakikat dari tahun baru Islam itu seperti apa sih, Prof? Sebelum nanti kita masuk ke muhasabah, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hakikatnya dulu untuk menyambut sesuatu yang baru. Izin, Prof, boleh dilakukan tausiahnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak terasa ya. Rasanya belum terlalu lama kita memperingati pergantian tahun Hijriah. Tapi kita lagi akan berhadapan dengan satu pergantian tahun baru Hijriah lagi. Karena itu para pemirsa, ini semoga menjadi pembelajaran lesson learning buat kita bahwa begitu cepatnya proses umur kita berjalan, kita nggak tahu apa isinya perjalanan umur ini. Maka itu tema kita hari ini adalah muhasabah. Muhasabah itu melakukan introspeksi, ya, apa yang pernah kita lakukan di masa lampau, dan apa yang kita kerjakan sekarang, dan wujud masa depan yang kita inginkan itu seperti apa, tercapai nggak harapan itu atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dan makna hijrah itu sendiri. Para pemirsa, konsep hijrah ini semakin populer di Indonesia. Sedikit-sedikit hijrah. Apa sih yang dimaksud hijrah sebetulnya? Jadi hijrah itu suatu mobilitas sosial dari satu tempat ke tempat yang lain, itu disebut hijrah. Tapi kalau kita lihat sinonimnya dalam Al-Quran, itu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu banyak sekali istilahnya dalam Al-Quran. Kalau itu pendakian ke atas, meninggalkan tempat yang rendah ke atas, itu namanya mi'raj atau tarakki. Kalau kita pindah dari satu tempat yang di atas, pindah ke tempat yang di bawah, itu artinya tanazul. Ya. Kalau perpindahannya itu adalah horizontal, bisa kita musafir, ya bisa juga, ya macam-macam istilahnya. Tapi kalau hijrah itu bukan hanya perpindahan secara geografis ya, Makkah pindah ke Madinah. Pemaknaan hijrah di dalam Al-Quran itu kurang lebih 31 kali kata hijrah disampaikan di dalam Al-Quran. Itu ternyata maknanya bukan hanya perpindahan geografis, bukan hanya mobilitas fisik biologis, tetapi hijrah itu juga ada konsep sosiologisnya di situ itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu menghijrahkan, mentransformasikan masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Apa yang dimaksud kabilah? Kabilah itu adalah promosi karir itu ditentukan oleh segelintir masyarakat elit itu ya. Dan itu pun juga harus laki-laki, perempuan jangan mimpi menjadi penguasa, pemimpin di dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu Nabi mentransformasikan dari konsep kabilah yang sangat sempit ini menjadi sebuah ummah. Apa itu konsep ummah? Ummah itu kalau kita lihat dalam kamus ya, itu bukan bahasa Arab asli, tapi itu bahasa Hebrew. Dari alif mim, amim artinya cinta kasih, the sign lover. Kenapa? Itu cinta sejati itu dipinjam menjadi bahasa Arab untuk berikan merek terhadap ibu. Kenapa ibu disebut ummi? Karena pencinta sejati.
tidak akan ada Allah, tidak akan pernah ada lagi air mata yang mengucur doa tengah malam kalau ibunda kita sudah wafat. Secinta apapun orang lain selain ibu, tidak akan pernah ada kucuran air mata tengah malam di atas sajadah tengah malam mendoakan seorang anak. Itulah ibu. Maka itu disebut dengan ummi. Dari akar kata alif mim itu lahir amamah, keterdepanan di depan. Lahir kata imam, pemimpin yang berwibawa di depan. Lahir kata makmum, follower, rakyat, pengikut yang taat, ya, yang setia, santun di belakang. Konsep yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin itu yang disebut dengan imamah. Nah, totalitas dari sini tadi itulah akan melahirkan komunitas yang disebut dengan ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummah. Jadi ummah ini sangat penting dan itu terkait dengan hijrah sebetulnya. Jadi hijrah itu artinya bagaimana mentransformasikan diri kita dalam suasana yang buruk menjadi yang lebih baik. Suasana yang tadinya mungkin tidak profesional menjadi lebih profesional. Suasana yang tadinya itu adalah pengap, ya, menjadi plong gitu. Itu hijrah namanya. Nah, karena itu konsep hijrah ini perlu kita maknai sedemikian rupa. Peringatan tahun baru hijrah ini, apa yang kita lakukan? Pembebasan diri kita dari belenggu dosa, dari belenggu keterpurukan, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu kebodohan. Kita hijrah menjadi belenggu yang tadinya negatif itu kepada pembebasan. Nah, apa yang dimaksud hijrah para pemirsa? Ya, hijrah itu inilah nanti menjadi tahun barunya umat Islam nih. Nah, kapan itu terjadinya? Yaitu tahun 579 Masehi. Jadi maksudnya begini, tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi dibandingkan dengan tanggal 1 bulan 1 Hijriah itu selisih waktunya 579 tahun. Jadi penanggalan Masehi itu lebih tua 579 tahun, baru kita mulai kalender Islam. Selisih waktu antara Hijriah dengan Masehi itu 11 hari per tahun. Makanya itu nanti kita mengejar tahun Miladiah itu. Miladiah itu kan penanggalannya mengikuti matahari, sedangkan Hijriah itu penanggalannya mengikuti peredaran bulan. Bulannya lebih kecil daripada matahari, juga lebih dekat, sehingga dengan demikian kurun waktu selisih antara Hijriah dengan Miladiah itu tadi 11 hari. Mataharinya lebih lambat dan bulannya lebih cepat. Jadi kalau kita nanti hidup 20.526 Miladiah nanti akan datang, itu akan bertepatan dengan tahun Hijriah dan Hijriah, tapi tahun 20.000 sekian. Nah, kita kan baru tahun 2000 sekian. Karena itu para pemirsa, kita akan memperingati sesuatu hal yang sangat historical di dalam diri kita. Kenapa kok kita membuat penanggalan tersendiri? Nah, Rasulullah SAW itu memang ingin sekali punya distingsi yang membedakan dirinya, diri umat Islam itu dengan tradisi dan keagamaan yang lain. Misalnya, dulu kita menghadap ke Palestina. Rasulullah berdoa supaya kita menghadapnya ke Ka'bah. Akhirnya dikabulkan. Dulu kita pakai penanggalan bebas tradisi pada waktu itu kan. Nah, sekarang kita sudah punya kalender tersendiri. Tapi Rasulullah tidak sempat menyaksikan pembuatan kalendernya sendiri. Sayyidina Umar lah yang mendeklarasikan kalender baru, itu pun juga karena ada tuntutan. Pada waktu itu salah seorang gubernurnya. Jadi Amr bin As minta, bagaimana ini? Ada beberapa surat yang kita terima, tapi kita nggak tahu mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Kan nggak ada tanggalnya kan. Nah, lalu Umar bin Khattab sebagai khalifah yang cerdas kumpulkan seluruh gubernur. Ya, datang ke ibu kota Madinah pada waktu itu ya. Ada Abi Hurairah, ya, gubernur Bahrain. Ada Mu'az bin Jabal, ya, gubernur Yaman. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria. Ada Amr bin As, gubernur Mesir. Kumpul semua gubernur itu di Madinah. Ayo kita tentukan kalender. Nah, pertanyaannya apa yang kita jadikan sebagai nama kalender itu? Karena kalau di Miladiah itu kan tahun kelahirannya Nabi Isa atau di sana menyebutkan Yesus Kristus ya kan. Nah, kita apa? Ada yang mengusulkan kalau begitu Amul Fil, tahun gajah. Ada enggak? Lebih bagus kalau tanggal kelahirannya Nabi. Sekaligus tanggal wafatnya Nabi. Karena Rasulullah itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal.
Wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati lahirnya Rasulullah juga sekaligus memperingati wafatnya. Ini bagus. Tapi sahabat nggak mau, nanti kita menyembah Rasulullah, nanti Rasulullah disakralkan, akhirnya nanti akan ada masalah. Memitoskan, mengkultus, individukan Rasulullah, padahal ada Allah yang Maha Kuasa. Nanti kita seperti agama lain. Justru pembawa agama itu dikultuskan seolah-olah menjadi Tuhannya. Nah, Nabi kan cuma Rasul Allah. Nah, kalau begitu bagaimana kalau hijrahnya? Bagaimana kalau mi'rajnya? Banyak pendapat. Bagaimana kalau nuzul Quran? Pendapat yang Sayyidina Ali, lebih baik kita memilih hijrahnya. Karena 31 kali kata hijrah dalam Quran, dan itu message yang sangat, sangat penting. Saya kira kita akan lanjutkan pembahasan ini nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, Prof, sebentar lagi kita lanjutin. Ini menarik, saya bahkan baru mendengarkan cerita ini dan luar biasa. Nanti bersambung juga ke muhasabahnya kita ya, Prof ya. Seperti apa kita harus introspeksi di tahun baru hijrah ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Walaupun kita sudah menaklukkan Yerusalem, tetapi gereja, sinagog tetaplah melakukan kegiatannya. Ya. Kami tidak akan mengajak kalian untuk pindah kepada agama Islam. Kalau Anda sadar mau masuk Islam, silakan.